Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan saya bersama dengan Bang John. Pada topik pembahasan kita kali ini yaitu tentang struktur keruangan kota. Sebelum kita mempelajari teori struktur keruangan kota, mari kita bahas dulu tentang sejarah pertumbuhan kota di Indonesia. Setiap kota yang ada di dunia ini dan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, yang ditandai dengan bangunan-bangunan yang megah, fasilitas yang sangat lengkap, tentu tidak lepas dari sejarah awal berdirinya kota tersebut. Berikut ini beberapa sejarah pertumbuhan kota yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kota yang berasal dari pusat perkebunan. Contoh kota yang sejarah awal pertumbuhannya berasal dari perkebunan adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah kota yang sejarah awal pertumbuhannya dari pusat pertambangan. Contoh kotanya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu kota yang sejarah pertumbuhannya berasal dari perdagangan. Biasanya kota ini berasosiasi dekat dengan laut atau dekat dengan sungai. Berikut ini adalah contoh kota perdagangan.
Yang keempat adalah sejarah pertumbuhan kota yang berasal dari pendidikan dan kebudayaan. Berikut ini adalah contoh kotanya. Yang kelima yaitu kota pusat pemerintahan. Kota ini awalnya pernah dijadikan sebagai pusat ibu kota negara Indonesia. Berikut ini adalah contoh kota yang berasal dari pusat pemerintahan. Yang keenam adalah kota yang berasal dari pusat industri. Berikut ini adalah contohnya. Yang terakhir adalah kota yang sejarah pertumbuhannya dari kerajaan. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan teori struktur keruangan kota. Struktur kota merupakan susunan dari keseluruhan bangunan-bangunan yang terdapat di wilayah perkotaan. Penyusunan bangunan-bangunan yang ada di perkotaan umumnya disesuaikan dengan fungsi kota dan keadaan geografis wilayah tersebut. Berikut ini adalah beberapa teori yang umumnya digunakan dalam penyusunan sebuah kota. Teori struktur keruangan kota yang kita pelajari dalam pembahasan ini ada 3. Yang pertama yaitu teori konsentris, yang kedua teori sektoral, dan yang ketiga teori inti ganda. Yang pertama adalah teori konsentris. Teori ini dikemukakan oleh Ernest W. Burgess. Menurut teori ini bahwa pembangunan sebuah kota dimulai dari pusat, kemudian menyebar ke wilayah pinggiran, sehingga susunan kotanya berbentuk melingkar. Berikut ini adalah model susunan kota yang berbentuk konsentris. Model susunan kota dari teori konsentris ini dibagi menjadi 5 zona. Berikut ini adalah penjelasannya. Zona pertama dikenal sebagai CBD atau Central Business District. Zona ini merupakan pusat daerah kegiatan. Biasanya pada zona ini terdapat toko,
pasar, gedung-gedung, bank, dan lain-lain. Yang kedua adalah zona transisi atau peralihan. Pada zona ini terdapat industri manufaktur dan juga pemukiman kumuh atau slum area. Pada zona ketiga adalah tempat pemukiman penduduk kelas ekonomi rendah. Zona yang keempat adalah tempat pemukiman penduduk kelas ekonomi menengah. Zona yang kelima adalah tempat pemukiman orang kaya atau kelas ekonomi atas. Dan zona yang keenam adalah di luar dari zona konsentris. Zona ini merupakan tempat komuter atau pengelaju. Teori yang kedua adalah teori sektoral. Bentuk susunan kota pada teori sektoral yaitu berbentuk mengelompok atau bersektor. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi Amerika yang bernama Homer Hoyt. Susunan kota berupa sektoral ini bisa terjadi akibat pengaruh dari kondisi geografis dan juga perkembangan sarana transportasi. Model susunan teori sektoral ini dibagi menjadi 5 zona yaitu sebagai berikut. Zona 1 adalah tempat sentral bisnis distrik, zona 2 sebagai daerah transisi, zona 3 kelas ekonomi rendah, zona 4 kelas ekonomi menengah, dan zona 5 kelas ekonomi atas. Teori struktur kota yang ketiga adalah teori inti ganda. Teori inti ganda ini dikemukakan oleh dua tokoh yaitu Harris dan Ullman. Berikut ini adalah model struktur kota inti ganda. Sesuai dengan namanya, maka pada model inti ganda ini akan terdapat beberapa inti atau pusat daripada kota. Inti ganda ini dapat terbentuk akibat adanya pertumbuhan wilayah yang sangat pesat karena pengaruh dari keadaan geografis dan juga perkembangan sarana dan prasarana. Model inti ganda ini dibagi menjadi 9 zona, dapat kita perhatikan sesuai dengan gambar yang ada di dalam video. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan kita tentang struktur keruangan kota. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan seperti biasa, saya ucapkan terima kasih. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and